Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana di sini kita bakal bahas seputar jualan online di TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertama dari Adoni. Memang tentang TikTok Shop nih ya, memang algoritmanya dibikin sangat kapitalis dan tidak ramah SMB. Saya SMB bikin 100 konten per SKU pun dengan trennya sama, kompetisi ketat dan harga sangat kompetitif, jadi nggak ramah UMKM. Belum lagi evaluasi terhadap konten tidak bisa sama sekali, analisa hook nggak bisa, view rate nggak bisa, bener-bener dikibuli platform ini namanya. Wah ini lu lagi pahit banget ya bro. Kayaknya, tapi kalau misalnya menurut lu nggak ramah SMB sih nggak, menurut gua. Kenapa? Karena gini, ini gue bukan belain TikTok sih sebenarnya, tapi memang ini yang gue ngalamin ya. Kan Mea tuh salah satu top TSP kan, gitu kan, salah satu top TSP di TikTok. Mereka tuh bikin program khusus buat SMB sebetulnya. Jadi SMB diarahin buat ke agensi yang bisa bantu SMB. Cuman yang jadi masalah adalah ini gue cerita nih. Yang jadi masalah adalah ternyata dari semua agensi di TikTok, ya dari semua yang udah terdaftar TSP udah banyak banget nih ya, yang kuat di SMB dan bisa sustain. Menurut TikTok cuma Mea doang, seriusan gitu. Jadi ya kalau yang lain mungkin kayak mungkin gue nggak tahu lo udah kebagian di kontak apa belum sama tim dari TikTok gitu kan, diarahin buat kerja sama dengan SMB gitu kan, karena ya SMB di Mea juga banyak kok yang bisa growth gitu, yang lain tuh banyak yang nggak bisa ngerjain karena ya rata-rata manpowernya sedikit, karena kan SMB jumlahnya banyak tapi iya maksudnya yang bisa megangnya nggak banyak. Ini yang pertama. Terus kedua, biasanya jadi masalah nih, sebenarnya masalah-masalah lo ini bukan ini sih, bukan apa nih gue lihat ya, SMB bikin 100 konten per SKU dengan tren yang sama. Nah ini nih, lo ini kesalahan yang menurut gue, lo bikin 100 konten per SKU dengan tren sama, lo bayangin, 100 konten per SKU tren sama, ini udah pasti repetition, dan ini udah pasti pelanggaran. Jadi sebenarnya menurut gue ini lo nggak ngerti algoritmanya. Jadi ketika lo lakuin ini lo pelanggaran, gitu kan. Harga sangat kompetitif menurut gua nggak juga, karena barang-barang yang TikTok itu gimana figur. Jadi kalau misalnya lo bisa bikin kerjasama dengan kreator yang top, meskipun harganya lebih mahal tanpa voucher, itu bisa laku kok. Faktanya itu banyak banget, gitu. Jadi menurut gue bukan gak ramah UMKM, tapi lo yang nggak ngerti gimana caranya. Evaluasi terhadap konten bisa sebenarnya, semua tuh bisa ditarik, cuman biasanya juga SMB nggak ngerti cara nariknya dan nggak ngerti cara ngevaluasinya gitu. Nah kalau kayak kita di agency sebenarnya tools yang dikasih kita sama, cuman mungkin beda knowledge, beda cara main. Kita bikinin bahkan evaluasi benar-benar detail. Contohnya kayak gimana nih, gue ada video, lu bisa lihat deh. Contohnya kayak gini, ini adalah yang lagi gue bikin, dan mungkin tahun depan bisa dibikin jadi platform lebih ini lagi ongoing. Tapi kalau kayak sekarang itu kita pakai bener-bener di Mea tuh data analisisnya seperti ini. Jadi bener-bener bisa tahu konten mana yang bagus, konten mana yang nggak bagus, dan lain sebagainya. Ya. Oke, berikutnya dari Mastra Vole Maki. Adakah program pendampingan optimasi toko online? Kok ada. Jadi kalau lo mau ikutan di program pendampingan, lo bisa klik link di deskripsi gua, nanti bisa chat sama tim gua, bisa diaturin gitu kan, ada pendampingan ordal namanya. Ya, jadi di sini bakal didampingin kayak gimana sih caranya buat kamu tokonya biar lebih laku gitu. Nah, rata-rata satu program itu 3 bulan durasinya, dan 80% klien yang kerja sama kita tuh goalnya nyampe semua ya. Oke, lanjut. Aisyah Fatimah Channel. Kak, kalau orang nggak bisa check out di toko saya kenapa ya? Kalau orang nggak bisa check out di toko, sebenarnya menurut gue nggak kenapa-napa sih. Mungkin ada aplikasi error kali ya, apa yang salah, karena harusnya nggak ada masalah sih. Dan gini, Shopee tidak mungkin membatasi sampai toko kamu nggak bisa di check out, karena mereka juga rugi, ya kan? Tapi ya kadang Shopee sering error juga, itu nggak bisa dibantah sih gitu ya. Yaudah, lanjut berikutnya. Zayan, mau Shopee Mall bang, gimana caranya? Shopee Mall sebenarnya nggak susah. Jadi yang perlu kamu lakuin adalah kamu punya pertama tuh punya brand. Shopee Mall tuh harus ada brand. Kedua, brand tersebut belum ada di Shopee, ya. Nah, pemilik brand yang jadi Shopee Mall itu apakah harus pemilik? Ya, satu bisa jadi pemilik atau distributor utama. Tapi kalau distributor lo harus punya surat penunjukan, lo cek brand lo udah ada atau belum. Kedua, kalau belum ada, artinya lo punya haki apa enggak terhadap brand tersebut. Biasanya yang lama itu haki. Setelah itu ada beberapa dokumen lain yang perlu diurusin buat jadi Shopee Mall. Nah, cara bikinnya gimana? Nah, kita di Mea bisa bantuin kalian buat jadi Shopee Mall. Jadi kalau lo buat mall, lo bisa klik link di deskripsi gua, nanti ngobrol sama tim gua buat dibantuin gimana caranya. Ya. Terus berikutnya, Yus.
Kalau saldonya minus besar, apa dampaknya kalau toko tersebut ditutup oleh seller? Brilian. Udah minus ngapain dibayar ya? Tutup aja gitu. Bener brilian. Sebenarnya nggak ada sih. Mungkin cuma di ban doang KTP-nya. Lu bikin KTP lain ya udah toko lu bisa jalan. Gitu bikin lagi dari awal. Cuman ya toko lu ngulang ya. Cuman maksud gue gini, yang perlu lu sadar adalah kalau lu minus besar, artinya itu kamu tuh lagi banyak ngirim sampel. Nah, jadi ini juga nih. Untung apa rugi nih? Kalau minus besar kemungkinan lu banyak udah ngirim sampel ke kreator. Atau suka ada kejadian di mana banyak kreator ngajuin sampel. Terus kalian berpikir itu adalah order. Terus lu klik terima semua. Oke. Udah lu klik terima, lu kirim. Kalian berharap dapat duit, tapi itu sampel, guys. Yang namanya sampel nggak dapat duit. Betul nggak? Dan kalian harus nanggung ongkir. Oke, ongkir banyak itulah yang bikin jadi minus. Oke, nah terus gini, lu udah ngirim barang ke kreator, yang tinggal nunggu mereka bikin konten. Terus lu tutup, ya udah, kagak jadi dah tuh konten. Ya, jadi itu dia tuh masalahnya. Terus Eno Prakoso, harga 100.000 masuk saldo 70.000 sangat tidak menguntungkan. Belum biaya packing, biaya bensin bolak-balik. Kalau bertahan harga yang dinaikin, toko makin tidak berkembang karena terlalu mahal. Sedangkan pembeli itu tidak tahu potongan kami sangatlah terlalu berat. Waduh. Ini di Shopee ya, harga 700.000 masuk saldo 70.000. Sebenarnya gini, emang faktanya adminnya 20%, tambah mungkin kamu ikut beberapa campaign jadinya kayak gitu. Tapi mungkin nggak 70.000 sih, kalau menurut gue mungkin 70.000 lebih. Kalau ngomong tidak menguntungkan, sebenarnya memang hitungannya seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya menurut gue justru kalau misalnya kamu ngalamin seperti ini, ya gini, satu mungkin naikin harga, atau kedua kalau memang wah jualan kamu nggak bisa di Shopee nih, margin kamu udah terlalu mepet nih, ya udah tutup aja toko Shopee-nya, bikin aja toko baru, bikin aja jualan sendiri gitu loh. Jualan sendiri kayak gimana? Contoh nih, lu bisa bikin kayak website sendiri. Contoh nih yang gue tahu ada link kreator, kamu bisa lihat di situ. Lu bisa jualan barang di situ, potongan adminnya itu bisa, tahu gue murah banget 3-5% doang. Dan udah gitu bisa dibebanin ke pembeli. Artinya seller bener-bener nol. Cuman ya fair ngomong ya, kalau kamu bikin website sendiri, masalahnya adalah satu, trafficnya kamu nyari sendiri. Gitu, karena tidak dicariin. Kalau kayak di Shopee trafficnya dicariin gitu, tinggal ya pilih aja gitu mau yang mana. Nah berikutnya Yuli Megantari, kok mau tanya, saya upload satu produk baru, tapi kenapa ulasan produk lama nempel di produk baru? Caranya bagaimana ya biar nggak nempel? Sebenarnya kalau misalnya nempel gini, dia tuh platform itu cara, gue nggak tahu nih platform mana ya, lo nggak jawab juga. Tapi logikanya gini, dia itu pengen ngasih tahu ke pembeli kamu karena ini masih belum ada pembeli, ulasan dari produk lainnya seperti apa. Tujuannya seperti itu. Tapi kalau kamu bilang seperti ini, mungkin kayak kamu ulasan yang kamu dapat kurang bagus, makanya kamu nggak mau nggak mau itu ulasan nempel gitu. Atau mungkin kamu mengulang barang yang sudah pernah diupload, dianggapnya mirip, ditempelin gitu. Sebenarnya tapi kalau menurut gue ya, kalau ulasannya nggak jelek-jelek banget atau ini ya udahlah, gimana lagi. Tapi memang karena kan kita juga jualan nggak bisa ngomong barang kita pasti 100% bagus ya. Yang namanya barang pasti ada aja kelemahannya, ya udah aja diakui gitu loh. Ya, pertanyaan terakhir dari Rama EZ. Kok jualan pengen gede tanpa ngebentuk KOL? Dengan tanpa endorse influencer, apakah bisa? Belum ada budget buat itu soalnya. Jawabannya sulit. Kenapa? Gini, kamu pengen jualan gede. Oke, pertanyaan gue adalah, lu siapa? Satu. Ya. Terus kedua, barang yang lu jual, apakah itu barang yang gak ada saingan? Ya. Ketiga, apakah barang yang kamu jual itu barang yang lagi dicari semua orang dan semua orang mau beli? Nah, kalau misalnya 3 pertanyaan ini kamu bisa jawab, bagus jawabannya, kamu bisa. Tapi kalau 3 pertanyaan ini kamu nggak bisa jawab, kamu susah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Pertama gini, ini gue nggak tahu nih, lu lagi bahas di mana ya. Tapi kalau kayak di TikTok Shop, orang itu ngelihat siapa yang jualnya. Lu siapa? Makanya itu dia tadi nih. Ketika lu cukup dikenal, lu dipercaya, lu bisa jual. Kedua, karena barang yang lu beli ada saingan apa nggak? Karena gini, kalau nggak ada saingan, ya oke lah, berarti lu nggak ada persaingan dong. Kalau ada saingan, orang bakal lihat kompetitor lu dipromosin sama siapa nih, benar nggak? Dan faktanya biasanya sebagai seller, kita kalau misalnya lu nggak punya budget, susah buat beli traffic. Lu nggak punya traffic, yang kalau lu nggak punya traffic susah, benar nggak? Yang ketiga adalah yang tadi, apakah barang yang lu jual barang yang benar-benar lagi dicari semua orang mau beli? Karena kalau barang lu jual lu biasa aja, ininya biasa aja, susah buat besar.
gitu. Karena influencer atau KOL itu ngebantu kita, meyakinkan kita ke audiens mereka supaya mereka percaya dan coba produk kita. Nah, itulah manfaatnya mereka. Jadi kalau menurut gua kalau belum ada budget ya mungkin lu bisa jualan dulu biasa tapi nggak bisa gede-gede amat, kumpulin modal biar bisa ngebudgetin. Atau ya sekarang kan banyak afiliator nih. Afiliator ini kan sebenarnya mereka dibayar bukan dibayar langsung ya. Bisa dengan lewat sampel, bisa dengan lebih murah ibaratnya. Dan lu bayar kalau laku. Nah, lu bisa manfaatin mereka. Ya. Jadi itu dia tadi semua jawaban dari pertanyaan kalian. Gitu kan, kalau misalnya ada yang mau ditanyain jangan lupa tulis di kolom komentar ini. Dan kalau bisa sedikit lebih jelas, jadi gua tahu jualannya di mana dan lain sebagainya. Ya. Nah, jangan lupa juga buat like sama share video ini ke teman-teman lo yang lain.